Shalom. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Safinati Daily. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 5 program studi pendidikan agama Kristen. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membuat video tentang satu topik, yaitu angelologi, yang dimana ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah teologi sistematika 4. Jadi sekarang saya akan membahas tentang angelologi, dan langsung saja. Angelologi, teman-teman, apa yang menjadi definisi dari angelologi? Yaitu secara etimologinya, angelologi berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani, yaitu angelos dan juga logos, yang artinya angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu, pengetahuan. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Jadi dari kedua kata tadi, angelos dan logos, kita dapat menyimpulkan bahwa angelologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Nah, teman-teman, itu tadi etimologinya, secara etimologi definisi angelologi. Sekarang dalam istilah Alkitab, dalam Perjanjian Lama, angelologi atau malaikat disebut sebagai putra Allah. Kita dapat melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 3, pasal 1 ayat 6 dan juga 38 ayat 7. Yang kedua, disebut juga sebagai yang kudus. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 89, dan juga disebut sebagai tentara atau pasukan surgawi. Kita dapat melihat di Yesaya 31 ayat 4. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, angelos ini adalah muncul dalam kata sebanyak 175 kali. Kata ini sama dengan malak, yang berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Jadi itu dalam Perjanjian Baru, teman-teman. Itu adalah perbedaan dari kedua istilah itu, baik dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu keberadaan malaikat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana keberadaan malaikat? Nah, keberadaan malaikat bagi Kristus, yaitu Yesus Kristus, yaitu mereka melayani Kristus selama ia berada dalam pencobaan. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 11, di mana malaikat melayani Yesus sehingga iblis tidak berhasil menggodanya. Jadi keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas atau kemampuan dari kesaksian Kristus. Jadi teman-teman, keberadaan malaikat itu adalah melayani Kristus. Mereka melayani Yesus Kristus di saat dia berada di dunia dan saat dia dicobai oleh iblis di atas. Jadi teman-teman, di situ dikatakan bahwa malaikat ataupun malaikat melayani Yesus sehingga Yesus tidak tergoda oleh kemampuan iblis yang selalu menggodanya. Jadi teman-teman, itu yang menjadi keberadaan malaikat. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, bagaimana asal mula dari malaikat? Asal mula dari malaikat kita dapat melihat, mungkin kita sebagai manusia tidak tahu ya, kapan Allah menjadikan malaikat, kapan Allah menciptakan malaikat. Bisa saja di saat Allah menciptakan langit dan bumi, atau sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada yang mengetahuinya. Namun teman-teman, dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikemukakan di situ bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah. Siapa anak Allah? Yaitu Yesus Kristus, dan untuk dia. Jadi Tuhan menciptakan mereka, dan kenapa dia menciptakan? Untuk melayani dia. Namun teman-teman, mereka para malaikat tidak sama dengan manusia.
Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 8 ayat 6 dan juga di dalam Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi itu asal mula dari malaikat, teman-teman, yaitu malaikat diciptakan oleh anak Allah sendiri dan untuk dia. Nah, jadi teman-teman, Allah menciptakan para malaikat bukan untuk bersenang-senang. Namun Tuhan juga memberikan sebuah tugas, sebuah pekerjaan bagi mereka. Pekerjaan malaikat yaitu menolong orang-orang saleh dan juga orang jahat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Menolong orang-orang saleh dan juga orang-orang yang jahat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya begitu. Jadi teman-teman, bagaimana sih pekerjaan malaikat menolong orang yang saleh dan juga orang yang jahat? Nah, malaikat menolong orang-orang yang saleh seperti memelihara, menjagai. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 10. Dan juga membawa mereka ke surga bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia. Kita dapat melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 22. Sedangkan di sisi lain juga menolong orang yang jahat, tetapi untuk melaksanakan hukum Allah bagi mereka. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nah, jadi kedua hal tersebut malaikat sama-sama menolong, namun berbeda. Ada yang berbeda, teman-teman. Mengapa? Malaikat menolong orang yang saleh untuk menjaga mereka, memelihara mereka, dan yang akhirnya nanti membawa mereka ke surga bila mana Tuhan Yesus kembali kedua kali. Sedangkan malaikat menolong orang yang jahat, yaitu dia menolong tetapi untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan Allah, yaitu menghukum mereka orang-orang yang berdosa, melaksanakan hukum Allah bagi mereka. Jadi teman-teman, itu yang menjadi tugas atau pekerjaan malaikat yang diberikan Allah. Selanjutnya bagian D adalah natur dan atribut malaikat. Bagaimana natur dan atribut malaikat? Yang pertama adalah malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Berbeda dengan manusia, teman-teman. Malaikat dengan manusia berbeda karena malaikat itu keberadaannya bersifat roh, sedangkan manusia tidak demikian. Jadi hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Nah, manusia memiliki tubuh seperti kita, teman-teman, sedangkan malaikat tidak memiliki tubuh, melainkan mereka memiliki roh. Jadi mereka juga tidak ada dalam kaitan perkawinan dan juga kematian. Kita dapat melihat di dalam Markus pasal 12 ayat 25 dan di dalam Lukas pasal 20 ayat 36. Jadi malaikat ini, natur malaikat ini bersifat roh, bukan seperti manusia yang memiliki tubuh. Dan malaikat ini tidak berhubungan dengan tidak ada hubungannya dengan perkawinan ataupun dengan kematian. Nah, yang kedua, natur yang kedua adalah malaikat adalah makhluk ciptaan. Sama dengan kita. Kita manusia juga makhluk ciptaan dari Tuhan, dan malaikat juga makhluk ciptaan Tuhan. Namun malaikat adalah utusan Allah dan ciptaan Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Sedangkan kita manusia, Adam diciptakan oleh Tuhan dengan menggunakan tanah, tidak dengan firman-Nya. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 148 ayat 2 sampai 5. Jadi Kristus menciptakan malaikat supaya mereka memuji Dia. Kita dapat melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi Allah menciptakan malaikat melalui firman-Nya. Tujuannya supaya memuliakan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, natur yang ketiga adalah malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Malaikat diciptakan secara serentak oleh Allah, berbeda dengan manusia
dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Allah menciptakan malaikat sekaligus dengan jumlah yang sangat banyak karena mereka tidak mampu untuk beranak cucu. Jadi itu natur yang keempat. Malaikat itu diciptakan secara serentak oleh Allah dengan jumlah yang tidak terhitung karena mereka malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Jadi saat Tuhan menciptakan mereka, Allah menciptakan dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Nah, natur yang keempat adalah malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Nah, jadi malaikat itu adalah utusan Allah, berbeda dengan manusia. Itu adalah natur malaikat, teman-teman, ada 4. Nah, sekarang kita masuk pada bagian E, adalah klasifikasi malaikat. Klasifikasi ini sama artinya dengan pengelompokan. Jadi ada beberapa klasifikasi dari malaikat. Yang pertama adalah para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah dari roh. Kita dapat dari roh jahat. Kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Nah, yang kedua adalah malaikat yang memiliki tingkatan yang tinggi. Malaikat yang memiliki tingkatan yang tinggi, yang pertama adalah Mikhael. Dia adalah penghulu malaikat. Hanya dia satu-satunya malaikat tertinggi Allah dan malaikat yang memerintah. Kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Malaikat Mikhael ini adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel, melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Kita dapat melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Yang kedua adalah malaikat Gabriel. Mungkin teman-teman sering mendengar malaikat Gabriel. Ya, malaikat Gabriel adalah malaikat utusan khusus Allah dari program pekerjaannya. Apa yang menjadi program pekerjaan Allah? Kita dapat melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Gabriel yang diutus Allah untuk menemui Maria, ibu Yesus, untuk menyampaikan bahwa seseorang yang akan lahir melalui Maria, dan akan menjadi besar dan memerintah di kota Daud. Siapa? Itu adalah Yesus Kristus. Jadi malaikat Gabriel ini adalah manusia Allah, atau Allah adalah kuat. Itu arti dari Gabriel. Jadi malaikat Gabriel ini adalah utusan khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk menemui Maria, menyampaikan bahwa di dalam dia nanti akan lahir seorang anak yang akan memerintah di kota Daud. Dan kita telah bisa melihat secara langsung di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nah, malaikat yang selanjutnya adalah Lucifer. Kita dapat melihat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Lucifer ini adalah bersinar atau bintang fajar. Ia adalah ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dengan posisi berkuasa atas serafim yang mengelilingi tahta Allah. Jadi Lucifer ini adalah ia juga malaikat yang diciptakan oleh Allah yang paling bijaksana dan juga indah. Mengapa? Dari awal dia ditempatkan di posisi yang berkuasa, dia yang memainkan musik atau serafim yang di atas tahta Allah. Namun karena kesombongannya, akhirnya kekuasaan itu dilepas daripadanya. Lalu selanjutnya klasifikasi malaikat yang ketiga adalah malaikat yang melayani Allah. Siapa saja malaikat yang melayani Allah? Yang pertama adalah kerub. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tugas pelayanannya adalah sebagai pewarta, pelindung hadirat Tuhan, kedaulatan dan kekudusan Allah, serta sebagai penjaga pintu gerbang Taman Eden, supaya orang berdosa tidak dapat memasukinya. Kita dapat melihat di Kejadian pasal 3 ayat 24. Kerub ini memiliki penampilan yang tidak biasa. Mengapa? Karena dia memiliki 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung raja wali. Mereka memiliki 4 sayap dan kaki seperti seekor anak sapi. Di Yesaya pasal 1, di Yesaya pasal 1 kita dapat melihat dikatakan bahwa mereka melayani di kemuliaan Allah dalam persiapan untuk penghakiman.
itu adalah malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah kerub. Yang kedua adalah serafim, yang artinya adalah yang dibakar. Digambarkan bahwa mereka mengelilingi tahta Allah dan memiliki 6 sayap. Kita dapat melihat di Yesaya pasal 6 ayat 2. Mereka juga memiliki 3 rangkaian seruan, suci, 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 yang artinya mengakui Allah yang sangat sempurna dalam kekudusannya. Serafim juga mengekspresikan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Selanjutnya adalah bagian F, pelayanan malaikat. Ada beberapa pelayanan malaikat, teman-teman. Yang pertama adalah malaikat melayani Yesus. Bagaimana cara mereka melayani Yesus? Yang pertama adalah malaikat memprediksi kelahirannya. Kita dapat melihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua, malaikat melindungi dia dari kejahatan Herodes. Kita dapat melihat di Matius pasal 2 ayat 13. Yang ketiga, malaikat melayani dia setelah pencobaan. Kita dapat melihat di Matius pasal 4 ayat 11. Yang selanjutnya, malaikat menguatkan dia di Getsemani di saat dia disalibkan. Kita dapat melihat dalam Lukas pasal 22 ayat 43. Selanjutnya kita dapat malaikat melayani Yesus dengan mewartakan bagaimana kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir, malaikat hadir di kenaikannya. Kita dapat melihat di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-10. Nah, itu adalah malaikat, pelayanan malaikat. Yang pertama adalah malaikat melayani Yesus. Yang kedua adalah malaikat melayani orang-orang yang percaya. Nah, yang bagaimana malaikat melayani orang yang percaya? Yang pertama adalah melindungi orang-orang percaya dalam hal fisik, melihara secara fisik, mendorong, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang percaya, menolong mereka dalam jawaban doa, dan membawa orang percaya pulang. Jadi teman-teman dan saudara-saudara semua, malaikat juga melayani orang percaya, menjadi pelindung bagi kita, memelihara kita, mendorong kita, memberikan kita semangat, memberikan kita petunjuk, dan bahkan menolong kita dalam memberikan jawaban doa bagi kita, dan juga membawa kita sebagai orang-orang percaya pulang ke tempat Bapa. Nah, yang terakhir, pelayanan malaikat adalah relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Ternyata bukan hanya kepada orang-orang percaya saja malaikat melayani, tetapi bagi orang yang tidak percaya juga. Mari kita melihat bagaimana hubungan atau relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Nah, para malaikat dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Seperti halnya dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 13. Para malaikat mewartakan kehancuran Sodom karena dosa mereka. Jadi sebelum penghakiman juga malaikat mewartakan kehancuran bumi. Kita dapat melihat dalam Wahyu. Jadi para malaikat adalah alat dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka akan melemparkan orang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala. Kita dapat melihat di Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Jadi itu pelayanan malaikat bagi orang yang tidak percaya, itu menghakimi mereka, melemparkan orang-orang yang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala di saat penghakiman nantinya. Jadi teman-teman, saat ini itu saja yang menjadi materi, ataupun demikian saja yang bisa saya sampaikan melalui materi ini. Dan jika ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya sapa kita semua, Shalom.